Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Amelia Suryatul Musliha, STB 3893, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pengembalian kerugian negara di luar peradilan. Pengembalian kerugian negara tidak selalu harus dilakukan oleh pengadilan negeri dalam proses peradilan pidana umum, seperti pada kasus tindak pidana korupsi. Namun, bentuk penyelesaian pengembalian kerugian negara dapat dilakukan oleh BPK dalam hal tuntutan ganti kerugian yang berkaitan dengan keuangan negara, di mana hal tersebut dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara. Penjelasan tentang pengembalian kerugian negara di luar peradilan akan dijelaskan lebih lanjut dalam video berikut ini. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembalian kerugian negara di luar pengadilan. Sebelum itu, apa yang dimaksud dengan keuangan negara? Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud keuangan negara. Keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lalu, faktor-faktor apa saja penyebab kerugian keuangan negara? Yang pertama yaitu dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, sering kita temui harga yang tidak wajar karena terdapat selisih harga dengan yang terjadi harga di pasaran, sehingga hal ini menyebabkan kerugian keuangan negara. Yang kedua yaitu harga pendapatan barang dan jasa yang wajar. Ditemui harga barang dan jasa yang wajar, namun spesifikasi atau kualifikasinya tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan tersebut. Yang ketiga yaitu terkait utang piutang negara. Adanya utang negara, maka mewajibkan negara untuk membayarkan utang yang semakin besar. Tentu hal ini menyebabkan kerugian pada keuangan negara. Yang keempat yaitu aset negara yang berkurang. Biasanya aset negara berkurang atau dijual kepada pihak-pihak lain seperti pihak swasta atau perorangan, yang mana menyebabkan aset negara menjadi berkurang. Lalu, yang kelima yaitu memperbesar biaya instansi atau perusahaan. Biasanya hal ini dilakukan dengan adanya pemborosan atau membuat biaya fiktif yang membuat biaya perusahaan atau instansi semakin besar. Yang keenam yaitu hasil penjualan suatu perusahaan dilaporkan lebih kecil dari penjualan yang sebenarnya. Biasanya hal ini penjualan suatu perusahaan dilaporkan lebih kecil sehingga tidak sesuai dengan penerimaan perusahaan yang asli. Lalu, apa itu tuntutan ganti kerugian? Tuntutan ganti kerugian adalah posisi di mana negara mengalami kerugian akibat kelalaian pengelolaan keuangan negara yang tidak benar. Maka, dalam ini negara wajib untuk mengenakan tuntutan kepada pihak yang melakukan kelalaian tersebut. Lalu, apa sih tujuan tuntutan ganti kerugian? Yaitu untuk memulihkan keuangan negara yang mengalami kekurangan dan dikembalikan untuk digunakan kembali guna mencapai tujuan negara. Terdapat dua prinsip dalam tuntutan ganti kerugian, yaitu pihak yang menjatuhkan sanksi dan pihak yang dikenakan sanksi, di mana sanksi ini yaitu berupa ganti kerugian. Lalu pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam tuntutan ganti kerugian? Yang pertama yaitu bendahara, yang kedua pegawai negara bukan bendahara, yang ketiga yaitu pejabat lain. Bendahara dalam hal ini merupakan bendahara yang berada dalam lingkup kementerian negara, lembaga non-kementerian, dan lembaga negara. Lalu, jika bendahara dalam pengelolaan keuangan negara terbukti melakukan pelanggaran hukum atau kelalaian dalam menjalankan kewajibannya dan menyebabkan kerugian negara, maka bendahara wajib mengganti kerugian negara tersebut. Lalu, jika terjadi kerugian negara oleh bendahara, maka hal ini tidak boleh dipetieskan karena berpengaruh pada kegiatan yang membutuhkan pembiayaan dari keuangan negara. Apabila ditemukan kerugian negara, maka harus melaporkan kepada BPK paling lambat 7 hari sejak diketahui kerugian keuangan negara tersebut. Lalu apa sih yang bentuk teguran yang diberikan oleh BPK apabila bendahara tidak segera melaporkan adanya kerugian negara, yaitu berupa surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara, yang mana jika telah dihitung atau diketahui kerugian negara tersebut, maka BPK dapat menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara.
Apabila surat keputusan ini dipandang tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka bendahara dapat melakukan pengajuan keberatan yaitu 4 hari kerja sejak diketahui atau sejak diterima surat keputusan tersebut. Lalu setelah tidak ada pengajuan keberatan atau pengajuan keberatan tersebut ditolak, maka BPK dapat menerbitkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara. Bendahara selain harus mengganti kerugian negara, maka bendahara itu dapat dikenakan sanksi administratif dari Presiden. Jadi, mekanisme penyelesaian ganti kerugian negara oleh bendahara yaitu yang pertama adanya informasi kerugian negara. Informasi ini diawali karena adanya proses penyelesaian kerugian negara, maka dalam menjalankan kewajiban tersebut, jika terjadi informasi kerugian negara harus segera dilaporkan. Yang kedua yaitu pembentukan tim penyelesaian kerugian negara. Tim ini merupakan tim yang bertugas untuk penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh instansi yang bersangkutan dan bertugas untuk memproses dan menindaklanjuti kasus kerugian negara paling lambat 7 hari setelah menerima laporan. Yang kemudian, tim ini melakukan verifikasi dokumen dalam jangka 30 hari setelah adanya penugasan. Hasil verifikasi ini disebut dengan laporan hasil verifikasi keuangan negara. Setelah adanya laporan hasil verifikasi keuangan negara, BPK melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian negara. Hal ini dilakukan untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian negara meliputi nilai kerugian negara, perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai, dan pertanggungjawabannya. Apabila ada perbuatan yang melawan hukum dalam proses pemeriksaan tersebut, BPK dapat mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi untuk memproses penyelesaian kerugian negara melalui surat keterangan tanggung jawab mutlak. Lalu selanjutnya tim penyelesaian kerugian negara mengupayakan bendahara bersedia menandatangani SKTJM atau surat keterangan tanggung jawab mutlak paling lambat 7 hari. Dalam hal ini, pimpinan instansi mengupayakan bendahara untuk bersedia dan membuat serta menandatangani SKTJM paling lambat 7 hari setelah menerima surat dari BPK. Yang kelima yaitu adanya penetapan batas waktu. Apabila BPK tidak menerima laporan hasil verifikasi keuangan negara dan bendahara tidak melaksanakan surat keterangan tanggung jawab mutlak, BPK dapat mengeluarkan surat keputusan penetapan batas waktu kepada bendahara. Dan yang terakhir yaitu pembebanan penggantian kerugian negara. Hal ini terjadi apabila melampaui jangka waktu pemberatan dan tidak mengajukan keberatan, mengajukan pemberatan namun ditolak, dan melampaui 40 hari sejak ditandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak, namun kerugian belum diganti sepenuhnya. Surat keputusan ini memiliki kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi. Lalu selanjutnya yaitu pegawai negara bukan bendahara. Dalam pengelolaan keuangan negara tidak selalu melibatkan bendahara di dalamnya. Kadang terjadi atau dilakukan oleh seseorang yang bukan bendahara, namun berstatus sebagai pegawai negara. Ketika ada kerugian negara yang dilakukan oleh pegawai negara bukan bendahara, kerugian itu tidak boleh dibatieskan karena berpengaruh pada kegiatan yang membutuhkan pembiayaan dari keuangan negara. Hal ini harus segera dilakukan atau meminta membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak oleh pegawai negara bukan bendahara jika terjadi kerugian negara. Surat keterangan tersebut berisikan pernyataan kesanggupan dan pengakuan bahwa kerugian negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia untuk menggantikannya. Bentuk teguran kepada pegawai negara bukan bendahara yang tidak membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak adalah dengan menerbitkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan. Kewajiban mengganti kerugian negara merupakan perwujudan dan tanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam penggunaan pegawai negara bukan bendahara. Yang terakhir yaitu adanya pejabat lain. Ketika ada kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat lain, kerugian tersebut tidak boleh dipetieskan karena berpengaruh pada kegiatan yang membutuhkan biaya dari keuangan negara.
Kerugian negara wajib dilaporkan oleh pimpinan lembaga negara karena merupakan kewajiban hukum yang melekat pada jabatannya. Di samping itu, kerugian negara diberitahukan pula kepada BPK dalam jangka waktu paling lambat 7 hari setelah kerugian negara itu diketahui. Tujuan pemberitahuan ini tentunya yaitu untuk dilakukan pemantauan penyelesaian tuntutan ganti kerugian yang dilakukan sehingga penyelesaian tidak berlarut-larut. Lalu, kapan bendahara, pegawai negara bukan bendahara, dan pejabat lain dikatakan bebas dari tuntutan ganti kerugian? Yang pertama yaitu hak negara dikatakan kadaluarsa ketika dalam jangka waktu 5 tahun sejak diketahui kerugian tidak melakukan penuntutan ganti kerugian. Yang kedua yaitu hak negara dikatakan kadaluarsa apabila dalam jangka waktu 8 tahun sejak terjadinya kerugian tidak melakukan penuntutan. Dan yang terakhir yaitu hak negara dikatakan dihapus ketika kerugian tidak disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada pengampu bendahara atau pegawai negara. Video tadi merupakan penjelasan mengenai pengembalian kerugian negara di luar peradilan. Semoga dengan video tadi teman-teman semua dapat mengetahui tentang pengembalian kerugian negara di luar peradilan yang dimana melibatkan bendahara, pegawai negara bukan bendahara, dan pejabat lain yang dalam proses penyelesaiannya terdapat mekanisme atau tata caranya tersendiri. Diharapkan teman-teman semua lebih paham tentang pengembalian kerugian negara di luar peradilan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.